Halo semuanya, selamat datang para profesional, para eksekutif, para workaholic, dan tentu saja para work freak yang ada di Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di program acara live Cerita Manajemen. Oke, cerita manajemen kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang cukup unik. Jadi di saat-saat corona ini kita harus aktif untuk berbagi energi positif, pikiran positif, dan semangat yang positif. Kali ini di forum ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang banyak menjadi momok ketika seseorang membesarkan bisnis atau ingin masuk ke dalam organisasi ini. Tema kita kali ini adalah tentang rahasia family business. Oke. Jadi ini sebuah pengalaman saya pertama kali masuk ke dalam perusahaan family business itu sekitar tahun 2007. Dulu saya masih jadi junior consultant di sebuah perusahaan manajemen consultant. Jadi saya jadi junior consultant sekaligus sebagai asisten pribadi dari CEO saya, yang dimana beliau adalah principal consultant waktu itu. Jadi beberapa kali saya mendampingi beliau, sehingga beberapa tahun kemudian saya dipercaya untuk menangani beberapa perusahaan yang notabene adalah family business. Beberapa perusahaan family business yang pernah saya tangani itu berupa retail fashion, restoran change, kemudian telekomunikasi, dan juga ada fast moving consumer good. Jadi dari beberapa perusahaan-perusahaan ini ternyata ada sebuah benang merah yang bisa kita simpulkan, guys, bahwa family business ini sebenarnya kalau bahasa kita unik-unik sedap. Jadi kalau kita tidak bisa menata family business ini, maka yang terjadi adalah family business ini tidak akan berkembang. Oke ya. Jadi selama setengah jam sampai dengan pukul 13.00 kita akan membahas buka-bukaan kembali tentang family business. Kita mulai dari yang pertama. Ketika kita berbicara tentang family business, oke, berarti kita sedang berbicara tentang usaha yang dimiliki oleh keluarga. Oke. Jadi ketika kita bicara usaha oleh keluarga, ada satu idiom nih, guys. Jadi idiom ini sering dijadikan bahan bercandaan buat teman-teman yang sedang menjalankan family business atau yang memang ingin masuk ke dalam perusahaan family business namun takut-takut. Jadi bahasanya gini, dalam family business itu biasanya generasi pertama itu yang mendirikan, kemudian generasi kedua itu yang membangun dan membesarkan, dan yang terakhir generasi ketiga itu yang menghancurkan. Silaka ya generasi ketiga ya. Atau yang lebih singkat lagi, guys, generasi pertama itu adalah yang mendirikan dan membesarkan, generasi kedua yang menikmati lalu menghancurkan. Jadi idiom ini nggak salah, guys, karena beberapa kali saya melihat bisnis keluarga yang dijalankan oleh generasi pertama begitu maju dan melesat, kemudian ketika berpindah ke generasi kedua tiba-tiba akan nyungsep pelan-pelan dan sampai akhirnya tutup. Sebagai manajemen konsultan, saya sering menemukan banyak family business yang tidak bertahan dipegang oleh generasi kedua. Jadi idiom ini cukup satir bahasa kita ya. Jadi bagi teman-teman yang masuk dalam perusahaan family business atau teman-teman yang sedang berusaha menggantikan posisi orang tua kita dalam menjalankan family business, teman-teman harus berhati-hati. Mungkin di tangan orang tua kita family business itu akan bagus, tapi ketika di tangan kita itu belum tentu bagus, guys. Oke ya. Jadi inilah satir dalam dunia family business, di mana orang tua kita sukses mendirikan dan sekaligus membesarkan bisnis itu, dan ketika ingin di handover kepada kita, yang terjadi adalah justru kita yang menghancurkan bisnis tersebut. Oke, kita akan mulai. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu bisnis keluarga
itu hancurnya karena apa? Ini sedang mulai ada bahaya ini. Jadi di cerita manajemen ini seperti saya bilang, kita akan buka-bukaan cerita manajemen yang mungkin unik, fenomenal, sedih, bahkan satir yang akan diungkapkan sehingga bisa menjadi inspirasi buat kita bersama. Nomor 1 guys, apa yang bisa menghancurkan family business? Oke ya. Yang nomor 1 yang paling sering saya lihat berdasarkan 15 tahun pengalaman saya di dunia manajemen konsultan, mulai dari cupu, unyu-unyu gitu kan, menjadi junior dan asisten pribadi, sampai dipercaya megang perusahaan konsultan, dan sampai dipercaya untuk membuat perusahaan sendiri oleh Allah, sampai berjalan hingga hari ini 15 tahun alhamdulillah. Nomor 1 yang saya lihat ketika kita bicara bisnis keluarga atau family business, yang nomor 1 yang menghancurkan itu adalah manajemennya tidak kredibel. Kok bisa gitu ya? Tentu bisa. Jadi permasalahannya gini guys, ketika kita bicara tentang family business, ketika kita mendirikan sebuah bisnis, tentu kita akan memilih orang-orang yang kita anggap dipercaya. Terkadang dipercaya itu belum tentu kredibel. Beberapa kali saya temukan ketika kita diminta masuk dalam sebuah perusahaan, kendala utama yang terjadi untuk mengembangkan perusahaan itu biasanya adalah keluarga yang dipercaya untuk memegang sebuah posisi strategis. Mau diganti nggak enak, takut nanti paman kita marah, gitu kan? Tapi kalau nggak diganti, ini cilaka untuk bisnis. Kalau diganti kita bingung mau taruh di mana gitu kan. Kalau nggak diganti kita bingung cari uang di mana. Karena kalau bahasa bos saya dulu, jangan sampai ketika kita mengembangkan family business yang jadinya adalah karyawan makan daging, pemilik makan tulang. Jadi yang nomor 1 yang menghancurkan family business itu adalah manajemen yang tidak kredibel guys. Nah ini realita bahwa kita harus tahu, ketika kita membangun family business, kita harus tahu menempatkan orang-orang di tempat yang tepat. Jangan sampai karena dia adalah adik saya, dia adalah sepupu saya, dia adalah paman saya, begitu tidak kredibel kita anggap ya sudahlah, yang penting keluarga nomor 1. Gak bisa guys. Bayangkan saya pernah pegang perusahaan retail fashion dengan 33 kalau nggak salah, 30-an lebih cabang di Indonesia. Bayangkan kalau mikirnya masih yang penting itu keluarga saya, yang penting itu adalah saudara saya, yang penting keluarga saya tidak berantem, biarlah dia di posisi itu. Kita mengorbankan, anggaplah satu store ya, satu store retail itu ada 10 karyawan lah. Berarti kita sedang mengorbankan 330 karyawan outlet kita demi satu orang saudara kita. Itu yang nomor 1, bahwa family business yang bikin jadi masalah nomor 1 itu adalah manajemennya yang tidak kredibel. Nomor 2 lanjutannya. Karirnya nepotisme. Benar, kita punya keluarga minta kerja karena kita punya usaha, kita butuh orang, kita tarik. Ya, satu demi satu kita tarik teman-teman dan keluarga. Jadi family business ini tidak cuma masalah saudara, teman-teman dekat juga sama, itu jadi masalah guys. Jadi kita tarik teman, kita tarik saudara, semuanya masuk dalam perusahaan kita. Dan ada juga orang luar yang kita ambil untuk membantu kita di dalam perusahaan. Cilakanya adalah ketika kita ingin mempromosi, bahasanya gini, saya lebih percaya saudara daripada orang lain. Itu yang disebut dengan karirnya nepotisme guys. Dan itu tidak boleh terjadi dalam perusahaan family business. Kenapa? Ketika seperti itu pola pengembangan karirnya atau promosinya, yang terjadi adalah ketika kita dapat orang bagus masuk ke perusahaan, orang bagus ini akan hengkang. Karena apa? Karena dia merasa bahwa saya bukan keluarga, saya tidak dianggap, dan itu sering sekali terjadi. Pemimpin perusahaan keluarga lebih percaya saudaranya, yang dimana itu posisinya lebih di bawah dibandingkan orang luar yang dipercaya sebagai manajemen. Sehingga karir yang nepotisme itu akan menghancurkan family business. Aduh, gitu ya. Nah, silahkan dihitung-hitung deh.
Terus yang nomor 3 guys, bisnisnya caranya kekeluargaan. Ini lebih cilaka lagi guys. Jadi saya pernah masuk di perusahaan retail fashion dulu lah, saya cerita ya. Retail fashion itu, jadi karena bisnisnya kekeluargaan, klien saya ini mengambil produk untuk dijual menggunakan brand beliau sendiri. Jadi dia retail itu fashion itu kan gitu, dia beli produk di sebuah konveksi gitu, konveksi biasanya saudaranya gitu. Nah kemudian di konveksi itu nanti dikirim tanpa tag. Tapi rata-rata perusahaan konglomerasi seperti itu. Itulah lah. Selamat datang Pak Ilman. Jadi ini cerita luar biasa. Jadi dia beli produk ya di saudaranya waktu itu, kemudian diisi tag nama beliau, ya nama perusahaannya waktu itu. Nah, ketika kita masuk ke sana, kita lihat produknya ini tidak up to date, sehingga penjualannya itu dropping. Kita bilang bahwa ketika kita bicara retail fashion, nomor 1 itu kan masalah mode. Mode itu masalah tren. Tren itu kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Ketika kita mengikuti perkembangan zaman, berarti kita tidak bicara hanya tentang bentuk, ya, tidak hanya tentang model, tapi juga tentang quality. Ketika kita evaluasi, yang terjadi adalah kualitasnya tidak bagus. Awalnya kita hanya menganjurkan untuk mengganti vendor atau vendor ini dididik. Kemudian ketika bicara mendidik vendor, klien kita ini nggak enak, karena kebetulan yang punya perusahaan konveksi itu pamannya sendiri, sehingga dia ngerasa seperti melangkahi. Memutus pun jadi tidak enak, karena ini mungkin salah satu salah satu distributor. Klien saya ini menjadi salah satu distributor dari konveksi pamannya yang merupakan ya salah satu tulang punggung lah. Kalau beliau menyelesaikan kontraknya dengan vendor ini yang notabene adalah pamannya, maka mungkin sekitar 30-40% usaha pamannya itu akan turun. Jadi ini dilematis. Namun awalnya ketika tidak mau, dan kita hanya bisa bilang realistis aja bahwa bisnis is bisnis. Bilang sama paman bahwa kalau kita punya spesifikasi seperti ini, mau berubah atau tidak. Kalau tidak mau berubah berarti kita pindah. Akhirnya dengan berat hati, ya, dengan berat hati klien kita ini ngomong dengan pamannya, kami temani waktu itu sehingga tidak terjadi salah fahaman. Kami temani dan kami ceritakan tentang tren yang sedang terjadi di perusahaan ponakannya. Alhamdulillah akhirnya mengerti. Tapi ya tidak bisa 100% disuplai oleh beliau. Sehingga pada akhirnya kita mencari beberapa vendor yang lain yang benar-benar bisa mengerti keinginan kita. Paman ini tetap diberikan beberapa jenis produk yang dimana produk ini bisa beliau supply. Yang lainnya kita berikan ke tempat yang lain. Ternyata ketika kita berikan ke tempat yang lain dan yang lain bisa mengikuti guys, ya, tiba-tiba bisnis dari seperti ini jadi seperti ini, terus tiba-tiba bisa naik. Jadi bisnis kekeluargaan itu benar-benar tidak boleh terjadi. Kemudian berikutnya adalah ini realita lagi, fast moving consumer good. Jadi kita menciptakan produk, kemudian kita mendistribusikan ke beberapa distributor. Nah cilakanya dulu distributor ini adalah keluarga. Oke, jadi keluarga ini mungkin memegang sekitar 40-50% distribusi nasional yang ada di perusahaan tempat yang saya di-hire sebagai konsultan waktu itu. Nah, kemudian suatu ketika, at one point ketika saya masuk di sana, finance manajernya itu cerita. Finance manager ketemu saya bersama dengan finance director, bercerita bahwa kita kekurangan cash flow, kita kekurangan PT cash. Boleh saya tanya kenapa bisa kurang gitu kan? Katanya bahwa AR-nya itu telat. Kemudian saya minta beliau untuk merinci distributor mana yang kira-kira telat. Kita golok klasifikasikan atau klaster A, B, C, D gitu. Cilakanya adalah C dan D, ya. C dan D itu sebagian besar diisi oleh keluarga, teman, handetolan, sahabat, kerabat dan lain sebagainya. Jadi inilah bisnis kekeluargaan. Ketika saya minta tekan, finance manager ini hanya berani menekan
untuk yang sahabat, handetolan dan sebagainya. Tapi untuk keluarga tidak berani. Cilakanya keluarga ini memegang sekitar 30% dari perputaran uang perusahaan. Satu-satunya cara adalah kita harus menghadap kepada presiden direktur dan memaksa presiden direktur untuk menerapkan sistem yang sudah kita terapkan. Karena kita bilang kita kekurangan PT Cash, pilihannya adalah kita pinjam uang di bank untuk operasional, atau Bapak bantu kita menegaskan keluarga Bapak, atau kita yang akan menegaskan. Jadi bisnis itu nggak bisa kita bicara tentang kekeluargaan. Bisnis adalah bisnis, keluarga adalah keluarga. Sehingga inilah realitanya. Oke, kemudian yang terakhir adalah otoritas dan veto hanya bagi keluarga. Ini lebih jelek lagi. Saya berapa kali menegur klien yang lebih percaya keluarga, ya, lebih percaya kepada keluarga, padahal keluarga itu berada di bawah dibandingkan manajemen yang dia hire. Nah, ini cilaka. Sebagai seorang pemimpin bisnis keluarga, satu-satunya yang bisa Anda pegang itu adalah objektivitas. Jadi ketika sudah masuk di dalam sebuah perusahaan, tidak ada lagi kamu anak saya, kamu adik saya, kamu ponakan saya, kamu paman saya, dan sebagainya. Itu sudah harus tidak ada. Semuanya berdasarkan pada objektivitas. Jadi inilah 4 hal yang kita lihat sering sekali merusak bisnis keluarga. Sebelum lanjut, saya mau jawab dulu. Tapi rata-rata perusahaan konglomerasi seperti itu. Thank you Pak Ilman. Jadi inilah realitanya guys, bahwa ada perusahaan konglomerasi yang berhasil, tapi ada juga perusahaan konglomerasi yang sebenarnya gagal. Kenapa saya tahu? Karena saya berteman dengan beberapa teman-teman di perusahaan konglomerasi tersebut. Contoh yang paling gampang, dia konglomerasi perusahaan besar. Oke, konglomerasi perusahaan besar, kemudian dia menurunkan itu kepada anaknya. Tiba-tiba anaknya yang masih kinyis-kinyis gitu kan, anaknya yang masih kinyis-kinyis, yang masih muda sekali, ya mungkin masih berumur 33, 34 gitu, 35 ya, itu paling, tanpa banyak pengalaman ya, hanya modal S1 di luar negeri, S2 di luar negeri, pulang magang di perusahaannya sebentar, terus tiba-tiba diangkat menjadi presiden direktur anak perusahaan, atau bahkan jadi vice president, atau bahkan jadi salah satu board of director di perusahaan konglomerasi tersebut. Kenapa bisa berhasil gitu kan? Yang pertama adalah mungkin bapaknya masih di sana. Itu nomor 1. Yang kedua, karena dia adalah perusahaan konglomerasi ya, karena dia perusahaan konglomerasi yang sudah memiliki funding yang besar, biasanya anak ini, generasi kedua atau generasi ketiga ini akan dibekali oleh board of director, yang dimana itu adalah profesional dan siap dibayar mahal. Jadi kalau beberapa pengamatan saya, teman-teman yang ada di posisi atas di usia muda ini, sebenarnya mereka masih belajar untuk menjadi pemimpin perusahaan, ya dibekali oleh board of director yang dimana itu dibayar mahal. Jadi sebenarnya dia tidak memimpin perusahaan. Jadi kerjaan beliau biasanya ya, buka-bukaan dikit, mohon maaf teman-teman. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung, marah, dan nanti telepon saya. Jadi di suasana di ruangan BOD yang terjadi itu adalah teman-teman yang masih muda dan hanya sedikit tahu tentang bisnis, tapi sudah menjadi CEO gitu kan, atau direktur utama dari perusahaan yang dimiliki oleh orang tuanya. Yang terjadi di rapat BOD biasanya mereka hanya diam. Yang banyak berpikir itu adalah board of director yang lain. Itu realitanya. Beliau hanya duduk di sana, sit down, learning, okay? Kemudian mana majority of voice, maka itulah yang dipakai. Jadi ketika dia perusahaan konglomerasi dan ingin mewariskan itu kepada anaknya, yang dilakukan itu adalah mengajarkan anaknya untuk menjadi CEO, namun dengan jalan yang lebih singkat. Beruntungnya adalah konglomerasi ya. Beruntungnya. Itu pun banyak anak perusahaan yang dipegang oleh generasi kedua atau ketiga, banyak yang nyungsep tapi nggak ketahuan. Oke. Dan di bawah dari board of director ini, mereka mampu meng-hire
profesional yang dimana itu dibayar mahal sekali. Itulah rahasia perusahaan konglomerasi. Beruntung kalau generasi pertama sudah bisa menciptakan konglomerasi. Kalau enggak, itulah rahasianya Pak Ilman. Jadi beberapa teman-teman bercerita bahwa sebenarnya mereka juga belajar kok. Jadi keputusan strategik itu biasanya jarang sekali mereka yang mengetok palu. Biasanya ada majority of voice. Ya, setelah majority of voice biasanya beliau berkonsultasi dengan orang tuanya kalau masih ada. Jadi mereka sebenarnya juga sedang belajar. Harapannya seperti itu adalah ketika mereka masuk di usia kepala 40-an, mereka bisa menyerap semua ilmu dari board of director dan top-top manajemen profesional yang mereka hire, sehingga pada akhirnya mereka memiliki kompetensi yang cukup untuk pada akhirnya mengambil keputusan sendiri dengan tepat. Bagaimanapun juga putra mahkota ya, nggak bisa diapa-apain. Oke, jadi itu ya Pak Ilman ya. Berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk membuat family business ini bisa bertahan. Jadi kan tidak hanya masalah apa yang rusak, tapi juga kita harus tahu nih bagaimana membuat family business ini bisa bertahan. Oke, dan kalau tidak cuma bertahan guys, bisa naik ke atas. Oke ya. Jadi nomor satu adalah ketika kita ingin punya family business yang bertahan dan bisa meningkat. Jadi jangan sampai generasi kedua hanya menikmati dan menghancurkan, sehingga kita bisa mengembangkan, dan generasi ketiga pun tidak murni menghancurkan, tapi bisa meningkatkan lebih bagus lagi. Yang nomor satu adalah kita harus punya sistem. Sering terjadi perusahaan keluarga yang dimana generasi pertama membangun, generasi kedua dengan perusahaan yang belum konglomerasi seperti pertanyaan Pak Ilman, generasi kedua ini masih harus mengembangkan mungkin dengan portofolio yang tidak terlalu besar seperti itu ya. Kita harus mulai membangun sistem. Sistem ini maksudnya adalah apa? Jadi pembayangannya gini. Dulu ketika memulai bisnis biasanya kita hanya mulai dari orang 2, 3, 5, 6 orang. Kemudian berkembang menjadi 20, berkembang menjadi 30, berkembang menjadi 50, berkembang menjadi 100, habis itu bisa berkembang menjadi 500. Nah, tentu bagaimana sistem di internal beroperasi ketika masih 50 atau 30 orang itu akan berbeda dengan kalau sudah berkembang menjadi 300 orang. Kita membutuhkan sistem internal. Sehingga tidak bisa lagi kita menggunakan cara-cara lama yang dimana cara itu disebut dengan cara kekeluargaan. Sistem bisnis kekeluargaan sudah harus ditinggalkan karena perusahaan sudah menjadi besar. Karena orangnya sudah banyak. Yang mungkin keluarga cuma sedikit. Sisanya adalah orang-orang profesional. Sehingga sistem bisnis internal ini vital. Kita harus bangun tuh. Kalau bosnya selalu bilang bahwa bisnis itu selalu dimulai oleh bisnis proses. Kita harus mulai bangun bisnis prosesnya. Bagaimana bisnis proses ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi harus ada sistemnya. Contoh yang paling gampang, ketika kita bicara tentang alur pengambilan keputusan. Kalau dulu kita masih 30 orang, kita bisa ngumpulin itu semua untuk berdiskusi. Bagaimana kalau sudah 300 orang? Ada chain of command, ya kan? Level aja sudah ada beberapa. Mungkin dari Anda sebagai presiden direktur, nanti mungkin biasanya tidak ada direktur dulu kalau masih 30, atau mungkin ada direktur 2 atau 3 orang, kemudian di bawahnya itu mungkin ada GM atau manager, di bawahnya mungkin langsung staff. Sehingga sudah ada chain of command. Dan setiap orang sudah pegang 5 orang, setiap orang pegang 6 orang. Jadi kita ibaratkan itu seperti perusahaan-perusahaan kecil yang dipegang oleh masing-masing departemen. Tentu harus ada sistem yang harus dibangun. Sehingga pada akhirnya antar departemen ini tidak saling beradu satu sama lain. Setiap orang harus jelas KPI-nya, jelas SOP-nya, ya kan? Jelas bagaimana alurnya dalam otorisasi, alur dalam komunikasi secara horizontal, itu harus jelas. Jadi sistem itu harus dibangun nomor satu. Tidak bisa lagi ya sistemnya udah tahu sama tahu lah, karena kan kita juga bareng-bareng dulunya ngawalin bisnis. Itu nggak bisa guys, pasti hancur itu perusahaan. Oke. Kemudian nomor 2 itu adalah menjaga profesionalitas di internal. Ketika perusahaan kita sudah mulai besar guys, family business kita sudah mulai besar, tolong jaga profesionalitas di internal kita. Kalau kita punya
keluarga yang tidak kompeten dalam menjalankan pekerjaannya, tolong jangan promosikan dia. Kita harus profesional. Tidak ada lagi yang namanya dia keluarga saya, tidak ada lagi dia yang namanya adik saya, ponakan saya, dan etc. lah. Nggak ada kayak gitu, semuanya harus profesional. Dan setiap keluarga justru adalah orang yang harus didudukkan paling awal dan diceritakan bahwa perusahaan ini akan berkembang menjadi profesional. Pertanyaannya adalah, you with me or you out? Jadi kita harus menjaga profesionalitas internal. Kalau itu dilakukan guys, insya Allah kita akan dapat orang-orang yang kompeten di bidangnya. Kemudian yang ketiga itu adalah keluarga itu tidak sama dengan pemimpin. Nah ini yang berat. Keluarga itu tidak sama dengan pemimpin. Kadang kita tidak legowo guys, bahwa memang kadang kita memang bukan orang yang cocok untuk memimpin perusahaan itu. Fair nggak? Fair. Kenapa nggak? Contoh kayak saya, contoh lah ini saya ya. Passion saya mungkin adalah di konstruksi gitu kan. Tapi papa saya gitu kan punya perusahaan retail fashion, contoh seperti itu. Saya kan tidak punya passion di perusahaan retail fashion. Apakah saya akan dipaksa untuk menjadi pemimpin di retail fashion? Maka jawabannya adalah tidak. Sudah waktunya perusahaan keluarga ini tidak harus selalu dipimpin oleh keluarga. Meskipun tidak dipimpin oleh keluarga sebagai manajemen, yang terjadi adalah apa guys? Kan sahamnya tetap kita yang punya, komisarisnya tetap kita. Kita tetap bisa mendrive perusahaan itu sesuai dengan arahan yang ingin kita tuju. Namun biarkan manajemen itu berjalan seprofesional mungkin. Justru dengan kedewasaan seperti itu guys, perusahaan keluarga ini bisa berkembang dan maju. Ngapain bayar kita orang yang tidak punya passion di dunia retail fashion gitu ya, dengan gaji, anggaplah presiden direktur gaji 40 juta seperti itu, tapi kita menghancurkan perusahaan, dibandingkan kita sewa hire orang satu orang di perusahaan itu. Oke, dengan gaji 50 juta menjadi presiden direktur, kita tidak digaji. Loh, tapi kan kita yang punya perusahaan guys. Setiap akhir tahun kan kita dapat yang namanya dividen, ya kan? Sebelum perusahaan itu TBK, kita punya dividen guys. Dan dividen itu mungkin jauh lebih besar ketika kita tidak masuk di perusahaan itu, kalau kita tidak punya passionnya. Kalau punya passionnya bagus. Tapi kalau kita punya passion tapi kita tidak capable menjadi pemimpin atau CEO, gak usah maksa jadi CEO guys. Gak perlu. Kalau Anda passionnya, contoh retail fashion ya, contoh aja yang paling gampang. Kalau Anda passionnya adalah desain, Anda bisa jadi chief designer. Biarkan CEO-nya dia pegang orang lain. Toh pemegang sahamnya tetap kita kan. Jadi saatnya kita lebih dewasa dalam membangun family business. Beberapa family business yang saya pegang, itu pada akhirnya ketika generasi keduanya tidak siap untuk memimpin, kita berikan kepada orang lain. Generasi kedua ini kita jadikan dia direktur sesuai dengan passionnya. Atau mungkin bahkan tidak di sana, hanya sebagai komisaris. Dan kita biarkan dia mencari passionnya yang lain. Agak menyakitkan hati ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, sorry, kualitas dan inovasi produk. Jadi bisnis keluarga seperti saya ceritakan tadi, kadang kita enak nggak enak sama vendor kita kalau kita ambil dari vendor. Kadang enak nggak enak dengan produk ketika bisnis yang menciptakan produk itu ya, yang menciptakan produk, chief designer produk itu adalah orang atau keluarga kita. Itu nggak bisa. Dalam bisnis ya, produk itu menjadi nomor satu. Bagaimana kualitas produk itu bisa dianggap nomor satu di pasaran, itu adalah objektif utama kita. Sehingga produk itu wajib memiliki kualitas yang premium sesuai dengan pasar yang kita cakup guys. Sehingga pada akhirnya ya, ketika kita memiliki produk yang kurang bagus, yang dimana itu diciptakan oleh keluarga kita sendiri guys, dan biasanya sering seperti itu, maka yang terjadi adalah putuskan hubungan dengan nyamuk guys. Bina, atau kalau tidak dibinasakan. Karena produk
kualitas dan inovasi itu sangat penting. Tadi saya lihat ada sohib saya Mas Firman masuk. Ya, Mas Firman ini usaha buah ya kan, seperti itu. Sama juga dengan usaha buah. Kalau kita ngambil buah dari vendor orang lain, meskipun dia keluarga, tetap kita harus share. Tetap kita harus cluster nih buahnya bagus apa tidak. Karena kalau tidak, bisnis kita nggak akan laku. Ya, jadi begitupun dalam setiap bisnis. Ketika kita ngambil produk dari orang, pastikan itu kualitas yang bagus. Kalau nggak bagus, meskipun dia saudara, meskipun dia keluarga, adik, kakak, handetolan, kerabat, dan lain sebagainya, bina. Kalau nggak bisa, tolong dibinasakan. Omongkan baik-baik, bilang mohon maaf, produk Anda tidak bisa kita jual karena secara kualitas tidak masuk di tempat kita. Sesederhana itu. Oke ya, lanjut ya. Kemudian berikutnya adalah business is business. Ya, kita ntar lagi selesai. Business is business. Maksudnya bisnis bisnis adalah keluarga, bisnis adalah bisnis. Kadang yang mematikan petty cash itu adalah keluarga kita sendiri, guys. Jadi inilah realitanya, bahwa ketika kita punya perusahaan keluarga, bisnis is business. Dan yang terakhir, udah jam 1, dikejar waktu. Dan yang terakhir itu adalah diversifikasinya harus organik. Ini kadang kegatelan yang terjadi di generasi kedua. Saya sering temukan ini. Generasi pertama membangun besar, portofolionya besar. Generasi kedua biasanya mulai dia tangannya gatel ya, untuk mencoba bisnis-bisnis yang lain. Itu tidak boleh. Jadi pembesaran bisnis, ini diskusi saya juga dengan salah satu CEO dari perusahaan perbankan, teman saya. Gak boleh sebut nama merek ya. Jadi beliau cerita bahwa perbankan pun menilainya juga sama. Di dalam pakem manajemen pun juga sama. Sehingga ketika kita punya portofolio yang diserahkan oleh keluarga kita dan itu besar, guys, jangan gatel untuk mendiversifikasi bisnis kita ke area yang sama sekali tidak berhubungan dengan bisnis kita. Ini realita. Contoh kayak fast moving consumer good. Itu contoh real ya. Bisnis fast moving consumer good, ketika kan, jangan diversifikasi ke salon, guys. Atau jangan diversifikasi kepada coffee shop, retail, food chain. Nggak berhubungan. Ketika kita FMCG, kita diversifikasinya apa? Kita butuh can, gitu kan? Kita butuh can untuk produk minuman kita. Diversifikasi yang kita lakukan adalah kita gunakan portofolio itu untuk membeli perusahaan can, sehingga anak perusahaan ini bisa mensuplai induk perusahaannya. Kita butuh apa lagi seperti itu? Kita butuh bahan chemical A, gitu kan? Ketika perusahaan FMCG membutuhkan bahan chemical A, ya kita, ketika portofolio kita cukup, kita beli perusahaan sehingga perusahaan itu bisa mensuplai bahan chemical A. Dan begitu seterusnya, guys. Sehingga pada akhirnya bisnis yang ditinggalkan oleh keluarga ini besar, dan besarnya ini terjadi secara organik. Jangan sampai kita punya bisnis fast moving consumer goods, larinya ke properti gitu. Kita punya bisnis fast moving consumer goods, larinya ke food restoran atau ke coffee shop restoran. Ini nggak nyambung. Itu kan. Oke, jadi setengah jam bicara rahasia family business itu ketat sekali, mepet sekali, guys ya. Masih banyak sekali inti-inti dari perusahaan family business, rahasia-rahasianya yang bisa kita gunakan. Tapi inti yang paling utama dalam family business adalah business is business. Kita nggak bisa mix up antara bisnis dengan keluarga, bisnis dengan pertemanan, dan lain sebagainya. Semuanya harus profesional, semuanya harus jelas. Dan generasi kedua atau ketiga nggak boleh gatel mata, ya, nggak boleh gatel mata untuk mendiversifikasi. Wah, saya diserahin perusahaan, ini uangnya banyak nih. Oke, kemudian wah saya nih punya passion di dunia ini. Nah, ditinggalin perusahaan A oleh orang tua kita dan kita memang punya kompetensi di sana. Kemudian kita gatel mulai main-main di tempat lain. Jangan jadi tipikal orang yang kayak OKB, pas. OKB itu orang kaya baru, sehingga kalap pengen beli banyak perusahaan. Itu tidak boleh terjadi. Dan bahkan dari sisi bisnis itu tidak bagus dalam portofolio. Ini dikatakan oleh orang perbankan sendiri ya. Jadi guys,
inilah rahasia family business yang bisa saya share di waktu setengah jam. Kita akan ketemu lagi 2 hari lagi, hari Rabu. Saya akan membawakan tema tentang ngebangun teamwork. Jadi live ini akan terjadi seminggu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat. Hari Rabu kita akan ngebahas tentang bagaimana kita ngebangun teamwork. Ada Nita. Halo. Kita wave dulu ya. Kita bicara tentang bagaimana ngebangun teamwork dalam perusahaan sehingga teamwork ini bisa menjadi solid. Oke. Waktunya sama 12.30 sampai 13.00 ya, lebih-lebih dikit lah. Bagi teman-teman yang sudah melewatkan program ini dalam 1 kali 24 jam, video ini sudah akan terupload di channel YouTube kami, namanya After Coach Insight. Saya ulang lagi, namanya After Coach Insight, sehingga teman-teman bisa tetap menyaksikan. Dan bagi yang merasa ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya yang punya family business. Mudah-mudahan hatinya terbuka, matanya terbuka, sehingga kita bisa membesarkan bisnis bersama-sama di negeri yang kita cintai ini, Indonesia. Oke, stay safe semuanya. Selamat makin sibuk di work from home semasa corona ini. Banyak-banyak minum vitamin, minum madu ya guys. Sampai ketemu lagi hari Rabu di program yang sama, Cerita Manajemen. Bye semuanya.